seperti biasa. Untuk perekat kita ganti. Di sini kita pakai cover WP lagi. Karena ini meskipun sudah melewati pertengahan bulan Mei, di tempat saya di Sleman sudah 2 minggu lebih setiap hari diguyur hujan di siang sampai sore hari. Jadi kita menggunakan cover WP mineral pelapis tanaman. Lalu untuk nutrisinya kita yang pertama pakai fosfat cair, kita pakai Wardenfol pupuk daunnya, kita tambahkan magnesium sulfat yang kandungannya magnesium dan sulfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Holdi Merapi, channelnya Petani Pemula. Selamat pagi teman-teman tani semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa saya ada di lahan cabai saya yang ada 3 varietas cabai dalam satu lahan. Untuk hari ini di tanggal 19 Mei 2025 untuk usia cabai yang sudah saya tanam kurang lebih di usia 30 HST. Seperti ini ya kondisinya teman-teman tani semua. Ini varietas yang pertama ada CMK Nero Tavi dari Halbanero. Alhamdulillah dari segi pertumbuhan ini cukup serempak dibanding cabai rawitnya, dan dari segi pertumbuhan memang lebih cepat CMK ya teman-teman tani. Seperti ini di usia 25 HST-an kemarin sudah pecah cabang Y. Ini di usianya yang ke 30 HST sudah ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 cabang setelah cabang Y ya. Ini sudah bisa dibilang masuk di fase generatif. Untuk di kendala CMK nya teman-teman tani sampai di usianya yang ke 30 HST, dari segi kelayuan alhamdulillah cukup minim. Tapi kemarin ini di usia kurang lebih 26 HST ataupun di sebelumnya ada kendala kedatangan hama seperti hama, kalau di sini bisa dibilang seperti kepek hitam, atau di lain tempat itu disebut oteng-oteng. Jadi hamanya itu menyerang di pupus atau di daun muda. Biasanya dia menggelantung di sini lalu menghisap sari-sari daun. Jadi daunnya itu biasanya kalau sudah dihisap, digigit itu akan jadi seperti layu. Jadi kemarin di usia kurang lebih 26 HST ada penyepraian sendiri, hanya insektisida saja, tapi tidak sempat saya videokan karena terburu-buru. Dan serangan hamanya terbilang cukup banyak di lahan yang bawah ya teman-teman tani semua. Di lahan yang sana itu di sisi ujung utara, tidak tahu itu kedatangan dari lahan cabai sebelah yang sudah tua atau gimana, tapi kemarin hama yang cukup banyak di ujung-ujung bedengan sebelah utara. Jadi kemarin kita basmi pakai bahan aktif imidacloprid plus beta-silfutrin. Untuk merek dagangnya kemarin kita pakai Winder dan juga Sumo. Nah seperti ini kondisi cabai yang pertama. Lebih cepat ya teman-teman tani semua untuk dari segi pertumbuhan, dan bunga-bunga sudah bermunculan. Ini sudah kurang lebih tingginya 45 cm untuk CMK Nero Tavi dari Halbanero. Nah itu varietas yang pertama. Untuk varietas yang kedua ada cabai tipe tegak yang belum tahan virus.
Ini cabai langgeng 58 ya, cuma 2 bedeng saja. Ini usianya sudah 43 ST ya teman-teman tani. Kendala masih sama ya teman-teman, yaitu virus Gemini atau virus bule. Karena untuk varietas sendiri ini tergolong belum tahan virus, jadi untuk segi penularannya cukup cepat sekali. Meskipun di bulan Mei ini masih banyak hujan, ternyata penyebaran virus Gemini cukup masif, jadi cukup kewalahan. Dan untuk insektisidanya sendiri saya pribadi hanya menggunakan insektisida yang terbilang murah, jadi hasilnya bisa dibilang belum cukup maksimal. Nah ini karena bibitnya sendiri ini dulu bibit sudah tua ya, waktu dipindah tanamkan seperti ini yang terserang virus Gemini. Itu varietas yang kedua di cabai langgeng 58 di usianya yang ke 43 ST. Nah ini sementara untuk cabai varietas ketiga, cabai tipe merunduk, ini cabai absolut 69 seperti ini ya teman-teman tani semua. Untuk pertumbuhan mungkin bisa dibilang tidak secepat CMK, karena cabai rawit memang untuk masa panen awalnya lebih lama daripada cabai merah keriting. Tapi di usianya yang ke 30 ST ini belum pecah cabang Y, jadi bisa dibilang masih di fase vegetatif. Untuk tingginya rata-rata di kisaran 30 cm ya, sudah 1 jengkal lebih. Ini ada yang mungkin lebih, ini cukup tinggi. Mungkin untuk pecah cabang bisa di usia 40-45 ST kalau model cabai rawit yang seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman tani. Kemarin hama yang menyerang, kalau di teman-teman tani semua ini termasuk hama apa? Kalau di sini kemarin cukup banyak, tapi tidak semuanya terserang, jadi hanya di ujung-ujung bedengan. Untuk kendala di pola penanaman dua tipe cabai merah keriting dengan cabai rawit itu, kalau dari sisi kendala mungkin di perkembangan ya teman-teman tani semua. Jadi si CMK ini sekarang sudah masuk fase generatif, sementara untuk cabai rawitnya ini masih di fase vegetatif. Jadi mungkin kendalanya besok untuk penyempraian sudah mulai kita bedakan bahan-bahannya, jadi tidak bisa sama antara kedua varietas ini. Untuk penyempraian selanjutnya mungkin untuk CMK kita sudah mulai pupuk-pupuk yang mengandung fosfat dan kalium tinggi untuk memaksimalkan pembungaan dan pembuahan. Sementara untuk cabai rawitnya, karena ini masih di fase vegetatif, jadi kita masih sama menggunakan pupuk-pupuk yang tinggi kandungan nitrogen dan fosfat. Nah, mungkin itu kendalanya untuk di model penanaman dua varietas dalam satu bedeng, yaitu cabai merah keriting dan cabai rawit. Ini ada 2 kotak ya teman-teman tani semua. Populasi kurang lebih 1060 lubang tanam. Untuk kegiatan pada hari ini di usia 30 HST, saya akan melakukan penyempraian yang ke-6 kalau tidak salah. Tapi seperti biasa untuk pencampuran nutrisi dan pestisida yang kita gunakan seperti biasa sudah saya campur di rumah. Jadi tetap tonton terus video ini sampai selesai. Ya seperti ini ya teman-teman tani semua, seperti biasa untuk proses pencampuran bahan-bahan yang kita gunakan untuk penyempraian kali ini. Kita tetap mencampur di rumah karena untuk kebutuhan spray masih seperti biasa, cukup 1 tangki 16 liter untuk jumlah tanaman
kurang lebih 1060 lubang tanam. Bahan-bahan yang pertama seperti biasa, untuk perekat kita ganti. Di sini kita pakai cover WP lagi karena ini meskipun sudah melewati pertengahan bulan Mei, di tempat saya di Sleman sudah 2 minggu lebih setiap hari diguyur hujan di siang sampai sore hari. Jadi kita tetap gunakan cover WP mineral pelapis tanaman. Lalu untuk nutrisinya, kita yang pertama pakai fosfat cair, kita pakai Morden Vol untuk pupuk daunnya. Kita tambahkan magnesium sulfat yang kandungannya magnesium dan sulfat. Lalu untuk insektisidanya kita gunakan 2 bahan. Yang pertama ada insektisida trizin ya teman-teman tani. Ini bahan aktifnya imidacloprid plus buprofezin untuk mengantisipasi hama ulat, karena biasanya setelah bulan purnama populasi telur ataupun perkembangbiakan hama ulat itu biasanya di atas tanggal 15 ataupun setelah bulan purnama. Lalu insektisida yang kedua di sini kita gunakan Rizotin ya. Ini bahan aktifnya sipermetrin, bisa untuk ulat juga dan lalat buah juga bisa. Lalu untuk fungisidanya kita gunakan satu, ya ini kita gunakan Mancozeb biru ya teman-teman tani, karena kemarin sudah masuk fungisida kontak sistemik, sekarang kita rolling pakai fungisida kontak saja. Untuk dosisnya masih sama seperti biasa, cover WP kita gunakan 1 sendok full. Terus nutrisinya Morden Vol ini 2 tutup botol. Terus nutrisi Merauke magnesium sulfatnya kita gunakan 3 sendok makan. Untuk insektisida trizinnya kita gunakan 1 sendok makan. Lalu untuk insektisida Rizotin kita gunakan 15 ml. Dan yang terakhir fungisida ini Mancozeb biru kita gunakan 2 sendok makan. Ya seperti ini ya teman-teman tani semua untuk proses penyepraian di usia cabai yang ke 30 HST. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.